Halo semuanya, hari ini coba kita membahas tentang pertobatan yang sesungguhnya dan pengakuan. Firman Tuhan yang kita baca adalah 1 Raja-Raja pasal 2 mulai ayat 36. Kemudian Raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, "Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana ke mana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati, dibunuh, dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri." Lalu berkatalah Shimei kepada raja, "Baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini." Lalu Shimei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa 2 orang hamba Shimei lari kepada Ahis bin Maaka, Raja Gad. Lalu diberitahukan kepada Shimei, "Ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad." Maka berkemaslah Shimei di pelanainya, keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akhis untuk mencari hambanya itu. Lalu Shimei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Shimei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Shimei dan berkata kepadanya, "Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan kepadamu begini, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi ke mana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh." Dan engkau telah menjawab, "Baiklah demikian, aku akan mentaatinya." Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Shimei, "Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku, maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepada sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah harta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya." Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah benarnya. Dipancungnya Shimei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Sampai 46 kita baca. Jadi saudara, iblis adalah yang konyol sekali. Seperti Yohanes pasal 8:44. Dia adalah pendusta dan ayah dari dusta, ya kan? Dan juga Wahyu 16 ayat 9 juga, dia adalah penipu seluruh dunia. Jadi, seperti yang sesi sebelumnya saya sudah katakan, bahwa iblis itu datang sampai kepada Yesus dan mencobai dia. Dan kemudian itu tidak hanya 1-2 kali saja, tapi sampai ke 3 kali dia mencobai, tapi tidak akan mengalahkan Yesus kan? Tetapi sebentar lagi dia akan memundurkan, seperti yang Lukas kita membahas sebelumnya. Dan kemudian dia datang kepada murid yang terdekat yaitu Petrus. Ia ingin menjatuhkan Yesus Kristus juga. Yesus adalah yang melakukan kehendak Tuhan dan menanggung kayu salib, yaitu pekerjaan yang besar untuk penebusan itu. Tapi Petrus berkata, "Ya, janganlah hal itu demikian. Sepertinya dia mencegah pekerjaan yang besar dari kayu salib." Waktu itu Yesus berkata, "Enyalah iblis, kamu tidak berpikir hal-hal dari Tuhan, tapi berpikir tentang hal-hal iblis." Sepertinya begitu. Yesus sempat berkata kepada Petrus bahwa kamu adalah iblis, dan Tuhan menunjukkan dan mengeluarkan iblis yang sedang terjadi dalam Petrus. Dan kemudian saat Yesus mati atas kayu salib, pada saat itu juga pun imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, seperti yang kepala agama-agama mereka bilang, "Ya, jika kamu adalah sungguh anak Allah, turun dari sana, selamatkan dirimu. Kalau begitu kami akan percaya." Mereka bilang, "Ya, jika Tuhan berkenan, pasti Tuhan akan selamatkan dia." Mereka berkata begitu. Ya, sekarang Yesus yang mengikuti kehendak Tuhan, akhirnya dia mati atas kayu salib untuk penebusan kita kan, menebus kita. Tetapi kepadanya iblis berkata, "Jika Anda sungguh anak Allah, bisa turun dari sana kan, selamatkan dirimu. Kalau begitu kami akan percaya." Kata begitulah, iblis ingin mencegah dan memblokir pekerjaan
sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti begitu, sampai sekarang ini, iblis terus bekerja kepada kita yang percaya dalam Kristus. Dia terus bekerja begitu konyol, dan banyak orang-orang Kristen sedang ditipu dan sampai jatuh. Ini apa yang usaha dari iblis? Satu ketika, Pak Pendeta Oksupak sempat bertanya kepada kami bahwa, jadi saudara, jika ada seseorang yang bermain pachinko di tempat judian, dan di sana dia hilang 1 juta. Kalau gitu, jika dia bermain sedikit lagi, tahan di tempatnya dan bermain, apakah dia terus jaga tempatnya atau dia harus pindah ke mesin yang lain? Sebab, saya tanya kepada orang-orang yang dekat saya, dan ada beberapa orang yang pernah bermain judi berkata, dia harus menjaga tempat itu, bilang. Sampai sekarang dia menginvestasi, jadi untuk itu dia harus menjaga. Ada yang berkata, maksudnya apa? Sampai sekarang tidak akan berhasil. Kemungkinan akan ada sempat bisa menang daripadanya. Jadi dia memberi jawab begitu. Dan juga ada yang berkata, oh ya, jika tidak akan berhasil di tempat ini, harus pindah tempat-tempat yang lain secepat mungkin. Ada yang bilang begitu juga. Dan tapi waktu itu, apa kami harus jaga tempatnya atau tidak? Kami nggak tahu. Tapi Pak Pendeta berkata, ya, apa yang jaga, apa yang pindah, harus tidak boleh melakukannya. Ini apa yang kata Pak Pendeta. Setelah saya dengar kata itu, oh ya, benar sekali. Betul, pasti itu. Setelah dia sudah hilang 1 juta, ya, dia tidak sama sekali boleh menaruh harapan kepadanya. Jaga tempat atau pindah tempat yang lain, itu pun dua-duanya tidak sama sekali berarti. Ya kan? Semuanya menjadi bodoh sekali. Jadi saudara, seperti begitu, iblis terus menyempitkan pembatasan pikiran kita. Jadi itu atau yang lain, yang kedua-duanya adalah pemahaman yang bersalah. Milih yang nomor 1 atau kedua pun sudah bersalah, tetapi menyempitkan pemandangan kita, dan ia akan menipu kita dapat memilih salah satu daripadanya yang kelihatannya lebih baik daripada yang lain. Ini bagaimana iblis menipu kita. Tetapi di dalam kerohanian ini, hal-hal demikian itu adalah yang sangat penting. Jika kita hidup di dalam pikiran, pemandangan, dan keadaan akan sempat berlalu sepertinya begitu. Ada seorang junior co-pastor pendeta muda yang mengunjungi saya waktu saya melayani di kota Seoul. Ia berkata, Pak Pendeta, waktu saya belum masuk ke sekolah misionari, saya kerja di pasar di sampingnya. Dari sana saya untuk uang yang mengumpulkan uang dari pedagang-pedagang. Satu ketika saya pernah mengumpulkan semakin banyak uang dan pulang ke rumah. Dan di pinggir jalan, ada yang seorang yang bermain judi di pinggir jalan. Sambil saya menunggu bus di haltenya, saya lihat dari jarak jauh. Ada beberapa orang menaruh 3 kartu di sana dan putar-putarin. Dan salah satu kartu ada yang titik yang merah. Jika dia pilih, bisa kasih uang 2 kali lipat. Jadi saya lihat dari jarak jauhnya dengan diam-diam, yang saya bisa lihat kartu apa yang punya titik yang merah. Oh, ini akan pindah ke sini, di sana. Beberapa kali dia sudah pilih yang benar. Dan kemudian, tanpa sadar, dia mengeluarkan uang Rp100.000 dan dia duduk di depannya. Dan kemudian dia menaruh uang dan menang beberapa kali sesungguhnya. Setelah dia kasih uang dan menang, jadi dapat 2 kali lipat banyaknya. Dan setelah dia mengumpulkan semua, dan jika dia menang sekali lagi, kalau begitu ini sudah cukup bisa menjadi sebulan gajinya. Jadi dia mengumpulkan semua uang yang dia menang dari sana, lalu dia kasih di mana yang dia kira ada tempat titik merah. Tapi setelah terbuka, oh, di sana tidak ada titik yang merah. Oh, ini kenapa? Sesungguhnya ada di sana, pasti. Tapi
waktu pendeta muda itu kiranya, oh pasti ini benar sekali, tetapi sampai sekarang saya menang banyak, hanya satu kali saja saya kalah kan. Jadi sebelum saya kasih uang sudah menang beberapa kali, dan setelah saya kasih uang pun sudah menang beberapa kali. Pasti saya akan menang kali ini juga. Dengan begitu dia membawa uang dari tasnya sekitar 2 juta karena dia sudah pasti lihat tempat mana yang titik merah. Lalu dia menaruh uang di mana dia kiranya ada titik merah, lalu terbuka. Oh, sudah tidak ada titik merah yang lain. Tapi, walaupun begitu, oh ya, pasti ini benar sekali. Kenapa? Kenapa nggak ada? Dengan begitu dia berpikir, banyak kali dia menang. Hanya 2 kali saja dia kalah kan? Jadi hanya dia 1 kali menang itu sudah cukup. Dengan pikiran begini dia menaruh 4 juta. Akhirnya dia hilang. Jadi satu tempat itu dia sudah hilang 30 juta pada saatnya. Ini sekitar 30 tahun yang lalu. Jadi ini uangnya besar sekali. Jadi saudara, jadi penjudi itu adalah seseorang yang mengisi pikiran bahwa okay, aku akan menang, aku akan lebih baik, aku mungkin lebih baik daripada yang lain-lain. Seperti begitu, pikiran-pikiran yang hal ini akan ditanamkan oleh pejudi yang penipu yang itu. Dengan 1-2 kali dan beberapa kali sengaja kalah kepada yang datang. Dengan begitu, biar mereka percaya kepada diri yang apa yang dia pilih adalah yang benar. Dari jarak jauhnya atau dia menaruh uang dan menang, tapi ini semuanya adalah penipuan dan daripada penjudi. Jadi pendeta muda, waktu dia masih muda, saat dia bermain judi bersama dengan yang lain, sebab dia menang awal beberapa kalinya, ini tidak karena dia baik untuk melihat semuanya, tetapi hanya berada di dalam permainan dari penjudi. Ya, memang yang lain-lain di sekitarnya pun ada yang satu tim, jadi mereka pun berpura-pura kalah. Biar orang yang datang yang baru, biar dia bisa punya kepastian bahwa dia akan lihat baik-baik. Jadi sepertinya begitu pengalaman dari pendeta muda. Ini bukan hatinya dia sendiri, tetapi ini hati yang dibawa oleh penjudi, yang penipu itu. Jadi penipu yang membuat hati kepadanya, okay, aku akan menang, aku akan baik. Dengan begitulah, okay, aku sudah kalah 1-2 kali saja, tetapi sudah banyak sekali saya menang kan. Setelah saya taruh uang, saya sudah menang. Jadi 1-2 kali kalah itu tidak apa-apa. Sepertinya begitu dia menganggap diri yang baik, aku akan bisa menang daripada penjudi. Inilah apa yang hati dibuat oleh penjudi dan penipu itu. Nah, hati itu sendiri adalah yang bersalah. Jika orang tidak mengetahui hal itu, bahwa hati itu bukan dari hatinya sendiri, tapi hati dibuat oleh penjudi. Jika dia tidak tahu hal ini, dia akan terus mengikuti pikiran yang bersalah itu dan mengikutinya, akhirnya mengalahkan segala uang. Tidak hanya punya sendiri, tapi pinjam uang dari keluarga, teman, atau pinjam uang dari bank yang lain-lain pun, dia main judi begitu. Kalau begitu gimana? Kapan itu akan berakhir? Adalah, oh iya, pikiranku sudah bersalah. Hatiku ini sudah menyeleweng. Ini pikiran kepercayaan dibuat oleh penjudi, pikiran dimasukkan olehnya. Jika pada saat dia sadar dan menemukan hal itu, itulah saatnya mengakhirinya. Dan akhirnya apa? Kapan dia memilih yang benar itu pun bukan dia pilih baik, tetapi penjudi membuat dia pilih yang baik. Tetapi awalnya pemuda itu tidak akan berpikir begini. Tapi saudara, di dalam Alkitab, di Lukas 13 sempat berkata tentang pertobatan. Banyak orang salah memahami tentang pertobatan. Banyak orang berpikir tentang pertobatan adalah menyesal dari perbuatan yang jahat
dan meminta ampun. Itulah kiranya pertobatan. Dan juga apa yang mereka berbuat kejahatan dan dosa, menyesal dan mengetahui dan meminta ampun kepada Tuhan, dan dengan begitu kiranya dosa mereka dapat diampuni oleh Tuhan, dan untuk menerima pengampunan itu mereka harus mengaku dosanya. Doa yang terus-menerus mereka melakukan seterusnya. Saya juga sudah cukup lama berdoa untuk meminta ampun untuk dosa-dosa yang saya sudah berbuat. Sudah lama saya berdoa begitu. Minimal 1 jam, 2 jam lebih, dan setiap hari begitu. Dan sebenarnya jika saya berdoa demikian, tapi melainkan hatiku lebih menjadi berat dan susah. Tapi apa yang kita harus mengetahui adalah apa itu pertobatan yang sesungguhnya. Di Lukas 13, yang di sini berkata, satu ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang kumpul di situ, saat itu Pilatus mencampurkan darahnya korban yang mereka persembahkan. Jadi begitulah orang-orang Galilea dikorbankan begitu. Dengan hal ini, pada saat mereka berkata kepada Yesus, kata Yesus adalah, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan kemudian, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi orang yang mati dengan tanpa alasan untuk korban Pilatus, atau pada menara Siloam ditimpa jadi matilah orang 18 orang, apakah mereka lebih jahat? Kiranya mereka lebih punya banyak dosa daripadamu? Tidak. Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa cara demikian. Jadi, apa yang Yesus memandang adalah kalian semua adalah seseorang yang akan dibinasakan. Tanpa anugerah Tuhan, kamu akan dibinasakan juga. Kalian juga sama orang yang lain bahwa orang harus bertobat. Ini apa yang kata Tuhan. Jadi saudara, di dalam kitab suci dan kartu penilaian dari Tuhan, jika dia menilai kita, kami akan dapat nilai berapa. Ada seorang misionari yang saya kenal, waktu dia masih sekolah, pembelajaran dia tidak baik katanya. Pada saat dia dapat ujian, dia dapat nilai 4 aja. Untuk mendapat nilai 4, artinya ada 25 soal, tapi hanya satu saja yang benar. Waktu itu dia dapat nilai yang 4. Tapi satu ketika dia berpikir dia benar 2 soal, tapi kiranya hanya satu aja. Jadi dia bilang kepada gurunya, guru, boleh guru bisa bernilai sekali lagi, mungkin kasih nilai itu bersalah. Lalu dia memeriksa kembali, oh, aku benarkah apa yang salah? Jadi dia mengoreksi bahwa dia dapat nilai 0. Jadi semuanya, jika kita menilai diri dan jika Tuhan menilai kita, pasti itu sudah jauh berbeda. Dan jika kita menimbangkan diri daripada ukuran Tuhan, jika kita diperhitungkan daripada Tuhan, bagaimana kita semua nilai 0. Ada seseorang yang kelihatannya lebih baik, atau ada seseorang yang lebih kelihatannya baik hidup dari yang lain-lain, atau seseorang yang hidup lebih baik, benar daripada yang lain. Mungkin kita bisa
membandingkan diri daripada yang lain, tetapi di hadapan firman Tuhan, katanya apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitab suci sudah berkata gitu kan? Inilah keputusan dari Tuhan. Jadi saudara, kita semua adalah kita tidak akan mungkin berhadap kepada Tuhan dengan perbuatan diri sendiri. Jadi kekurangan dan kelemahan kita yang beberapa itu tidak hanya masalah sendiri, tetapi semua segala daripada kita semuanya adalah seorang yang kalau tidak akan mungkin berhasil. Inilah apa yang kita harus tahu. Jadi kita harus tahu bahwa kita semua adalah sudah bersalah. Sudah tidak akan mungkin berhasil. Tadi kita baca 1 Raja-Raja pasal yang 2 tentang Shimei, ya kan? Seorang bernama Shimei adalah orang keluarga suku dari Benyamin, sekeluarga dari kayaknya Saul. Waktu Daud pergi dari penganiayaan dari Absalom anaknya, waktu itu Shimei melempar batu kepada Daud dan mengutuk Daud dan berkata, kamu yang sudah sama dengan yang mati, yang aneh. Begitulah Shimei terus mengutuk kepada Daud beberapa kali. Tetapi waktu itu Daud menerima hal itu sebagai perizinan daripada Tuhan. Tidak hanya kata dari Shimei saja, dan dia terus ingin menerima anugerah dari Tuhan dan menunggunya. Tapi di dalam Daud sudah ada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan kepada Daud sudah ada. Jadi Tuhan menyatukan Israel melalui Daud dan Tuhan sudah mempunyai rencana membangun bait suci melalui Daud. Begitulah dia dapat mengalahkan semua pengkhianatan dari Absalom. Dan pada saat Daud kembali di istananya, Shimei datang terdahulu dan menjumpai Daud. Itu di 2 Samuel pasal 19 ayat 19. Ini berkata, janganlah kiranya Tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya Tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan kepadamu pada hari Tuanku Raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya Raja memperhatikannya lagi. Ini apa yang Shimei berkata. Dan kemudian dia membawa 1,000 orang dari suku Benyamin dan berkata begitu. Nah, tapi kemudian Daud berkata kepada Shimei, dia memberi belas kasihan kepada Shimei. Memang Shimei adalah seseorang yang terus-menerus mengutuk Daud pada dia kabur, dan juga dia terus berkata seorang yang kurang laki tidak baik dan orang yang berdarah, dan begitulah. Dia menganggap Daud orang yang membuat kejahatan. Begitu penganiayaan dan diabaikan oleh Shimei. Tetapi Daud terus menunjukkan belas kasihan kepada Shimei. Tapi beberapa saat kemudian, sebelum dia mati, dia berkata kata terakhir kepada Salomo tentang Shimei. Tentang Shimei itu, ia berkata, hati Shimei itu sudah bersalah. Jadi, Shimei, dia berkata, aku sudah bersalah, berdosa terhadap Tuanku. Ya, sudah berkata begitu. Tetapi akhir-akhirnya, Shimei itu tidak akan memutarbalikkan hatinya. Tidak bertobat hatinya. Ini apa yang diketahui oleh Daud. Jadi, dia berkata kepada Salomo, jangan membiarkan dia mati dengan baik-baik, amin. Itulah Daud berkata kepada Salomo. Dan kemudian seperti yang firman yang kita baca hari ini, saat Salomo datang dan berkata kepada Shimei, dan ia berkata, dirikan bagimu sebuah rumahmu di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Jika
kamu menyeberang sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh, darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Dan ayat 38 berkata, lalu berkatalah Shimei kepada raja, baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Shimei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Jadi waktu Shimei berkata kepada Salomo, iya katamu baik, seperti yang tuanku katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini, dia berkata. Jadi seperti yang kata di sini, saat ini apa yang Salomo berkata, jika kamu keluar dari Yerusalem, jika kamu menyeberang sungai Kidron, kamu akan mati. Jadi jangan menyeberang, hanya tinggal di dalam Yerusalem. Inilah hukum kepadanya. Tetapi di dalam hukum itu, apa yang perbuatan dari Shimei adalah yang luar biasa. Seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Jadi di dalam hati Shimei, ya pasti aku akan menjaga begitu. Aku tidak akan keluar dari kota Yerusalem, aku tidak akan menyeberang. Jadi enggak apa-apa. Begitulah Shimei mempercaya dirinya sendiri. Hati dia yang penuh dengan mempercaya dirinya sendiri. Lalu kemudian, dia adalah seorang yang seharusnya mati dari Daud sebelumnya. Dan kejahatan dia berbuat kepada Daud pun sudah cukup mati pada saatnya. Tapi jika dia sungguh mempunyai hati yang berterima kasih kepada Daud dan Salomo, dia harus berkata, iya sang raja, akulah harus mati pada saat kepada ayahmu Daud. Seharusnya saya mati daripadanya. Tetapi seharusnya saya harus mati waktu itu. Tetapi sebab ayahmu membelas kasihan kepadaku, sebab kasih karunia aku hidup sampai sekarang ini. Jika tanpa anugerah aku tidak akan selamat. Seharusnya aku mati sebelumnya. Begitulah kali ini juga aku ingin menerima belas kasihan daripadamu. Dari perbuatanmu sendiri pasti aku harus mati. Sampai sekarang pun begitu. Tetapi aku ingin terima berkat dan anugerah daripadamu. Jika dia berkata begini, hasilnya pasti akan berbeda. Ia yang mengutuk Daud dan melempar batu kepada Daud, mengabaikan Daud. Ini yang dia sudah kata dia sudah bersalah. Tetapi dia tidak mengabaikan kepercayaan baginya sendiri. Hati yang mempercayai diri masih tetap ada di dalamnya. Jadi di dalam kehidupan rohani kita, inilah yang masalah yang besar bagi kita juga. Jadi saudara, pertobatan sesungguhnya itu bukan ingin memperbaiki perbuatan kesalahan dan berusaha tidak akan berbuat lagi. Itu bukan maksudnya pertobatan. Tetapi setelah kita berbuat dosa berapa banyak atau kesalahan pun berapa banyak pun, tetapi jika kita berusaha melakukan kembali dengan baik-baik atau memperbaiki dan berusaha tidak berdosa, semua segalanya masih orang yang mempercaya diri, menjaga diri dan mengangkat dirinya sendiri. Jadi dialah yang menaruh harapan kepadanya dan mengubahkan diri dan meninggikan diri, dan ia ingin berhadap kepada Tuhan dari perbuatannya sendiri. Itu semua adalah hal-hal yang ditipu oleh iblis. Jadi kalau gitu, apa itu pertobatan? Sesuatu yang menaruh harapan kepadanya sendiri. Dengan seperti yang kata yang lain, jika yang pemain judi, jika aku mencoba, aku akan menang, aku akan baik, aku akan menang, aku akan lebih baik daripada yang lain. Coba kamu sudah menang beberapa kali, pasti kamu akan menang kali ini juga. Seperti begitu, ini pikiran dibuat oleh penjudi. Tetapi orang yang ditipu itu ditangkap oleh pikirannya, dia tidak akan dapat bebaskan diri daripada penipuan-penipuan itu. Jika hati itu tetap ada di dalamnya, tidak hanya 30 juta, tapi jika ada uang yang lebih, pasti dia akan menggunakan semuanya untuk bermain judi. Dan kapan itu berakhir? Oh iya, terhadap penjudi itu aku tidak akan menang. Setelah dia sadar hal ini, pada saat penjudi-penjudi ini menaruh tempat permainan judi ini, pasti dia sudah cukup sekali menipu mataku, biar
aku bisa memilih yang salah, pasti dia akan melengkapi pertukaran itu dan keluar. Walaupun orang seorang yang melihat dengan baik-baik, tapi matanya tidak akan mengikuti dengan tangannya penjudi. Jadi, seperti begitu. Kepada dia yang menganggap diri akan menang daripada penjudi, ini sudah dia ditipu. Pikiran yang ini adalah yang terlebih dahulu dimasukkan oleh pemain judi kepada yang ditipu. Oh, inilah yang saya ditipu, inilah yang bersalah, inilah yang tidak akan mungkin berhasil. Tadi pikiranku, hatiku sudah bersalah. Bagaimanapun saya berusaha lebih, tetapi aku tidak akan menang daripadanya, tidak akan mungkin jadi. Pada saat dia menemukan hal itu, itulah saatnya dia akan menyerahkan diri. Di dalam kehidupan rohani kita juga sama. Jika kita melihat diri dengan firman Tuhan, kita adalah orang yang tidak akan berhasil tanpa Tuhan. Keselamatan atau kehidupan rohani dengan perbuatan kita, pengusahaan kita pun tidak akan mungkin berhasil. Tetapi sudah banyak sekali, lama sekali iblis membuat kita bahwa kita bisa mengini bagi diri sendiri dan ada sesuatu yang dapat mempercayai diri sendiri. Inilah bagi semua yang pikiran yang kejahatan yang dikasih oleh iblis. Sejak awal mulanya, iblis terus menipu kita dengan pikiran-pikiran ditanam oleh iblis yang percaya dirinya sendiri dan mengingini kepada diri sendiri, dan juga kita dapat seperti yang kita dapat diberkati oleh Tuhan oleh perbuatan diri. Ini bagaimana iblis mencobai kita, menipu kita. Tapi sekarang Tuhan membuka kejahatan-kejahatan yang bohong daripada iblis, biar kita mengabaikan diri, menyerahkan diri dan datang kepada Tuhan. Untuk hal itu, ada yang Tuhan izinkan bagi kita adalah hukum Taurat. Jadi, kitab Roma, surat Roma pasal 3 ayat 19 berkata, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumpah setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jadi semua orang jatuh ke bawah hukuman Allah, kutuk Tuhan. Ini bagaimana Tuhan mau mengulung kita. Jadi Tuhan berikan hukum Taurat bagi kita. Dan hukum Taurat ini adalah mengalahkan pikiran-pikirannya mengini diri sendiri yang ditanam oleh iblis, dan kemudian dapat menuntun kita kepada Yesus Kristus untuk memberi belas kasihan dan berkati kepada kita. Jadi, Shimei yang tadi, dialah seorang yang berbuat dosa dan kesalahan. Memang dia sudah setuju dan mengaku itu. Tetapi dia tidak sadar bahwa dia sendiri adalah seseorang yang sudah bersalah. Apa yang pikiran yang keluar daripada diri sendiri adalah yang jahat, akan berseteru Tuhan dan melawan Tuhan. Jika aku percaya diri itu tidak akan mungkin jadi, tidak boleh. Pikiranku sendiri, semuanya yang pikiran yang bohong dan jahat dibisikkan oleh iblis. Setelah dia ditemukan hal ini, dia menyerahkan diri dengan 100%. Lalu sekarang, jika tanpa anugerah Tuhan, jika tanpa kasih karunia, tidak akan mungkin berhasil dan bermutar balik kepada Tuhan. Inilah pertobatan. Tapi iblis terus menipu kita dengan begitu konyol. Melalui Yudas Iskariot, bagaimana iblis menipu kita, kita dapat cari. Jika kita cari Matius pasal 27 ayat 3-5, ini katanya demikian. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata,
Aku telah berdosa karena menyerahkan darah yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan mengandung diri. Jadi saudara, Yudas Iskariot yang ini, dia menerima 30 perak. Dan dia menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Memang Yudas Iskariot menerima 30 perang dan jual Yesus, lalu sadar dia apa yang itu adalah yang bersalah. Dan kemudian dia menyesali diri. Dan tidak hanya menyesal saja, dan juga dia mengaku bahwa kesalahan dia. Ya kan? Dia telah mengaku kesalahan dia sendiri. Setelah dia mengaku kesalahannya sendiri, pada waktu itu imam-imam kepala, yaitu pimpinan agama tertinggi bilang apa? Mereka seharusnya berkata kepada mereka yang menyesali diri dan mengaku dosa seperti Yudas Iskariot, harus menuntun kepada jalan yang kebenaran, seperti berkata, ya, kamu adalah seorang yang bersalah, tidak boleh percaya sendiri, harus menerima anugerah Tuhan. Begitulah mereka harus menuntun seseorang kepada Tuhan. Inilah pejabat imam-imam kepala dan imam dan guru agama. Tetapi ke imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat saat itu, mereka tidak sama sekali memedulikan kepada jiwanya. Kata mereka, apa? Urusanmu sendiri. Katanya, ini bukan hati Tuhan. Dan kata dari pimpinan agama yang palsu, yang sudah murtad. Dan di sini ada apa yang penting adalah Yudas Iskariot sungguh jual Yesus. Dan kemudian dia sadar penjualan Yesus adalah bersalah dan berdosa, dan dia menyesal itu dan mengaku juga. Dan kemudian uang yang dia terima 30 perak itu pun mengembalikannya. Tetapi kemudian Yudas Iskariot memundurkan diri dan menggantung diri, membunuh diri artinya ya. Ini adalah bagian yang penting sekali. Yudas Iskariot, dia jual Yesus dengan 30 perak. Dia sadar ini sudah bersalah. Dan juga dia mengaku dan menyesalnya diri. Tetapi dari dosa yang penjual Yesus, dia mengaku yang bersalah dan menyesal dan mengaku juga. Tetapi dia menggantung diri, yaitu bunuh diri. Nah, jadi inilah hal yang sayang sekali. Yudas Iskariot, dia memutuskan diri, akulah berbuat kesalahan yang besar sekali, aku berbuat yang jahat, jadi aku tidak akan mungkin diselamatkan, aku seharusnya mati, aku tidak boleh hidup. Begitulah dia mempunyai pikirannya sendiri dan keputusannya sendiri. Jadi saudara, di dalam hidup kita, sebagiannya kita mengaku kesalahan diri dan mengakunya. Tetapi yang lebih penting daripada hal itu adalah segala kesalahan yang dinyatakan dirinya. Dengan ini, kita menemukan diri ada yang bersalah, itu yang lebih penting. Jadi, aku tidak boleh mempercayai diri. Aku kira aku yang benar, tapi itu sudah bersalah. Jadi, bagaimana? Kalau begitu, aku harus menerima anugerah daripada Tuhan. Dan kata Tuhan apa? Firman Tuhan bilang apa? Begitu, ia harus mengaku dia sendiri yang bersalah. Dia mengaku dia yang sudah pu. Dan daripada itu tidak percaya diri, menyangkal diri yang bersalah dan jahat, sadar bahwa ia tertangkap oleh iblis yang si jahat. Semua pikiran, pendapat, keputusan, ini semuanya dari iblis, semuanya yang salah. Jadi dia boleh mempercaya. Begitulah dia mengabaikan diri, menyangkal diri. Kemudian, ia harus datang kepada Tuhan dan menurunkan diri. Dan apa yang kata Tuhan kepadanya. Dan apa yang Tuhan mengingini. Dan begitu dipimpin oleh suara Tuhan dan tuntunan Tuhan, itulah yang penting sekali. Jadi saudara, banyak orang, sebagiannya mereka mengaku yang bersalah mereka. Dan menyesali diri juga. Tetapi, apa yang sayang adalah hal-hal yang ternyata yang kesalahan
atau pembuatan kejahatan dan dosa. Dan daripada itu, dengan ini seharusnya menemukan diri sendiri adalah yang bersalah untuk 100%. Begitulah ia tidak boleh mempercayai diri sendiri, tidak boleh mengikuti dirinya sendiri. Jadi 100% dirinya harus menyangkal diri, mengabaikan diri, dan kemudian harus dipimpin oleh firman Tuhan dan tuntunan dari hamba-hamba Tuhan. Itulah caranya bagaimana kita bisa melepaskan penipuan dari iblis. Seperti Yudas Iskariot telah menjual Yesus 30 perak itu, tetapi sebelum hal ini terjadi, pikiran, rencana dibisikkan di dalam hati Yudas Iskariot sebelumnya. Jika kita cari Matius 26 ayat 15 dan 16 berkata, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Maka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sepertinya di dalam hatinya Yudas Iskariot, ia telah menyesal menjual Yesus dan mengaku dosanya. Tapi sebelumnya dia sudah mencari kesempatan untuk jual Yesus, menyerahkan Yesus. Sebelumnya sudah mempunyai hati yang menjual Yesus masuk ke dalamnya, dan setelah dia terima uang lalu mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Dan yang lebih penting daripada hal ini, dia tidak hanya menjual Yesus. Sebelum jualnya telah terima uang dan lalu mencari sempat untuk menyerahkan Yesus. Dan hati itu datang dari mana? Jadi Yohanes pasal 13 ayat 2 ini berkata, maka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi saudara, iblis yang konyol ini, sudah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Menjual Yesus artinya. Jadi, pikiran yang ada di dalam Yudas Iskariot, aku jual Yesus dan tak terima 30 uang perak, ini telah dibisikkan, dimasukkan oleh iblis. Dan setelah dipimpin, ditarik oleh pikiran ini, dia terima uang 30 untuk menyerahkan Yesus dan cari sempat untuk menyerahkannya, lalu dia jual Yesus kepada mereka. Dan kemudian, dia sadar itu sudah bersalah dan menyesal dan mengaku juga. Tetapi dia tidak tahu, dia menemukan diri sendiri adalah yang bersalah. Memang jual Yesus dengan 30 pun bersalah. Dan masih dia percaya diri. Kenapa dia jual Yesus? Karena dia mempercayai diri. Percaya kepada pikiran yang dimasukkan oleh iblis. Setelah dia jual Yesus, dia menyesal kesalahannya dan mengaku dosanya dan mengembalikan uang kepada Bait Suci juga, tetapi dia menggantung diri dan bunuh diri. Artinya, dia tetap masih mengikuti pikiran dirinya sendiri. Jadi saudara, hari ini kepada Yudas Iskariot dan Shimei yang tadi kita baca juga, semua orang sudah tahu mereka sudah bersalah, tetapi pikiran mereka yang percaya diri dan pengharapan baginya diri sendiri dan mempercayai diri itu masih ada dan tidak tahu mereka itu yang sudah bersalah. Dan setelah dia ikut kepercayaan diri akan memimpin mereka sampai ke kematian. Shimei dan Yudas Iskariot nggak tahu hal ini. Banyak orang saat ini mereka mengaku kesalahan kekurangan mereka, tetapi masih mereka mempercayai dirinya, pikirannya sendiri, dan dipimpin olehnya. Dan dengan begitu mereka mengalami banyak kesulitan dari kehidupan rohani juga. Saudara, pertobatan itu bukan menyesal mengaku sebagian dari kesalahannya, tetapi sepenuh dirinya sendiri adalah yang bersalah, tidak akan mampu menemukan hal ini di hadapan Tuhan dan mengaku dan memutarbalikannya. Dengan begitu membuang dirinya sendiri dengan sepenuhnya dan menurunkan diri sepenuhnya, dan kemudian datang kepada anugerah Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Tuhan dan termasuk di dalam kasih karunia-Nya. Inilah
Maksudnya, pertobatan sesungguhnya di dalam kitab suci. Di Yosua pasal 9 ada yang cerita dari orang-orang Gibeon. Orang-orang dari Gibeon itu, mereka adalah ketujuh suku yang tinggal di tanah Kanaan sebelumnya. Pada saat mereka diketahui oleh yang lain adalah keluarga dan suku yang besar, mempunyai kota yang besar juga seperti kerajaan. Tetapi orang-orang Gibeon itu, apa yang terdengar adalah firman Tuhan datang kepada mereka di dalam hati mereka. Setelah mereka dengar firman Tuhan, dan di depan firman Tuhan, mereka melihat diri, ya Tuhan sudah memutuskan bahawa memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Dan Tuhan sudah memutuskan bahawa ketujuh suku yang tinggal di dalam Kanaan telah serahkan kepada Yosua yang pemimpin Israel. Jadi seorang yang suku Gibeon ini, setelah mereka dengar firman Tuhan dengan sebenarnya, daripadanya kekuatan kami tidak berarti. Kota yang besar yang kami punya seperti kerajaan itu pun tidak akan menjaga kami. Mereka melihat diri daripada firman Tuhan. Jadi ketujuh suku yang ada di Kanaan sudah sama dengan posisi kematian. Mereka sudah tahu. Dan kota mereka pun tidak akan menjaga mereka. Itu pun mereka temukannya. Lalu mereka membuang semua daripadanya sendiri, mengabaikan semuanya, dan kemudian mereka mengadakan tawaran pendamaian dengan orang Israel. Yang itu untuk menerima perjanjian pendamaian. Akhirnya mereka membuat mereka orang-orang yang miskin dan datang kepada Yosua. Di Yosua pasal ke-9 kata Tuhan demikian, berkata, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang berpuruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang berpuruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang berpuruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang berpuruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal yang telah kering tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi ke Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan berkata orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Seperti mereka sekarang ini membuat mereka seperti kelihatan datang dari jauh-jauh, ya kan? Pakaian, sepatunya, jubahnya sudah menjadi buruk-buruk dan membawa roti bekal yang sudah menjadi kering, dan sepertinya semua yang disiapkan mereka dengan pura-pura yang datang dari jauh-jauh. Tapi ini seperti yang menyatakan hati mereka. Dari hati Tuhan, dari hadapan Tuhan, makanan kami tidak akan menjadi makanan sesungguhnya. Apa yang kami punya tidak akan berarti, berguna. Kami punya kota yang besar, tapi itu pun tidak akan menjaga kami. Kami akan menyangkal kota kami, membuang makanan kami, dan membuang kekuatan kami. Akhirnya kami datang untuk menerima janji pendamaian. Kecuali itu kami tidak akan selamat. Jadi semua yang mereka punya terbuang di hadapan Tuhan dan mereka ingin terima janji daripadanya. Inilah orang yang menemukan diri di depan firman Tuhan. Dan kemudian setelah firman Tuhan sungguh terdengar kepada mereka bahawa telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahawa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambamu memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu. Jadi dari firman Tuhan mereka sudah menemukan apa yang terjadi kepada mereka. Lalu mereka datang untuk menerima janji pendamaian. Akhirnya datang kepada Yosua dan mau jadi bagian dari Israel. 10 orang-orang Amori mereka menyatukan dengan bangsa-bangsa yang lain dan datang untuk mengalahkan orang-orang Gideon. Tetapi dari hati mereka sudah menyerahkan semua. Jadi berkata kepada Yosua, jangan ragu-ragu membantu hambamu ini. Juga pernah berbuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, tapi buang semuanya. Tapi sekarang mereka hanya menantikan anugerah daripada Tuhan, dari Israel, dan meminta tolong. Akhirnya Tuhan
menyelamatkan orang-orang Amori dan menyelamatkan orang-orang Gibeon daripadanya. Inilah kehidupan rohani kita, saudara. Sekarang ini, pertobatan adalah bukan dari sebagian dari kesalahan kita dan mengaku dan meminta ampun, atau berusaha berbuat sesuatu yang baik-baik. Tetapi, semua daripada kita menyerahkan dan mengabaikan dan datang kepada anugerah daripada Tuhan. Inilah pertobatan sesungguhnya. Terima kasih banyak.